polite. I'm going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Yudi Pendrian MPM 1911100237. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan di bidang ekonomi pada masa dinasti Turki Utsmani. Sejak dikuasainya Lautan Hitam, agrarian dan Mediterania sebagai jalur perdagangan laut yang strategis, terutama untuk jalur distribusi hasil produksi yang dikembangkan ke dunia luar. Terdapat sentra-sentra kota industri pada waktu itu, misalnya Mesir memproduksi kain, sutra, dan katun, Anatoli yang memproduksi bahan-bahan tekstil, dan lain-lain. Mereka juga negara agraris yang subur dan hasil pertaniannya seperti Syria yang menghasilkan beras, sayur, terigu, dan gula. Bahkan daerah-daerah lain juga menghasilkan buah-buahan. Hasil-hasil dari pertanian mereka ini juga dipasarkan melalui Lautan Hitam. Setelah itu, sarana peningkat ekonomi yang lain yaitu ketika musim haji tiba. Hal itulah yang menyebabkan perekonomian di Turki Utsmani relatif berjalan baik, bahkan cenderung maju untuk kepentingan pemerintahan dan rakyatnya. Baiklah, materi selanjutnya adalah perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Di bidang pengetahuan atau bidang pendidikan, dinasti Utsmani mengantarkan pada perorganisasian sebuah sistem pendidikan madrasah yang tersebar luas. Madrasah Utsmani pertama didirikan di Izmir pada tahun 1331 Masehi. Ketika itu sejumlah ulama didatangkan dari Iran dan Mesir untuk mengembangkan pengajaran Muslim di berbagai teritorial baru. Tapi hal ini tidak begitu berkembang karena Turki Utsmani lebih memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran. Sehingga dalam hasanah intelektual Islam, kita tidak menjumpai ilmuwan terkemuka dari Turki Utsmani. Dalam bidang ilmu pengetahuan, memang kerajaan Turki Utsmani tidak menghasilkan karya-karya dan penelitian ilmiah seperti di masa Daulah Abbasiyah. Kajian-kajian ilmu keagamaan seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, dan hadis boleh dikatakan tidak memiliki atau mengalami perkembangan yang berarti. Ulama hanya suka menulis buku dalam bentuk syarah atau penjelasan dan hisyarah atau catatan pinggir terhadap karya-karya klasik yang telah ada. Namun dalam bidang seni arsitektur, Turki Utsmani banyak meninggalkan karya-karya agung berupa bangunan yang indah seperti Masjid Jami Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, dan masjid yang dulu asalnya dari gereja yaitu Hagia Sophia. Masjid tersebut dihiasi dengan kaligrafi oleh Musa Azam. Baiklah, materi selanjutnya adalah perkembangan di bidang seni budaya. Tak ketinggalan dalam bidang budaya, Turki Utsmani juga mengalami perkembangan. Hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat Turki Utsmani merupakan masyarakat yang memiliki kebudayaan majmuk. Ada perpaduan berbagai macam kebudayaan asing seperti Persia. Organisasi kemiliteran diserap dari kebudayaan Bizantium dan prinsip-prinsip ekonomi serta kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan yang berasal dari bangsa Arab, serta kebudayaan-kebudayaan daerah lainnya yang telah dikuasainya. Maka dari itu, kemajuan peradaban dan kebudayaan Turki Utsmani merupakan bentuk asimilasi atau perpaduan
dari beberapa tradisi dan budaya sejumlah bangsa di atas. Baiklah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.